Halo semuanya, hari ini kita akan membahas soal nomor 40 dari soal OSN tingkat kabupaten kota. Di sini kita akan identifikasi dulu soalnya ya. Pertama yang diketahui dari soal, itu tuh ada dua buah balok yang masanya adalah M1 sama dengan 1,3 kilogram. Kemudian M2-nya 2,5 kilogram dihubungkan oleh pegas tanpa massa dengan konstanta pegasnya adalah 13 Newton per meter. Seperti pada gambar di bawah, berada pada bidang horizontal yang licin. Kemudian balok kedua itu ditekan ke kiri sejauh X sama dengan 5 cm. Ini ubah dulu ke dalam meter ya, karena ke dalam satuan internasional gitu. Di sini juga udah di dalam meter, biar satuannya seragam. Jadi 5 cm tuh 0,05 meter atau dibagi dengan 100. Kemudian dilepaskan. Kecepatan pusat massa sistem setelah balok satu lepas dari dinding adalah, jadi yang ditanyakan di sini itu tuh adalah kecepatan pusat massa. Mungkin kalau ada teman-teman yang baru mendengar kecepatan pusat massa, apa itu kecepatan pusat massa? Ya kecepatan di titik pusat massanya gitu. Kalau misalnya teman-teman masih ingat konsep untuk mencari pusat massa dari suatu benda, kalau bendanya itu dua dimensi atau misalnya persegi gitu ya. Kemudian kita pengen tahu berapa sih pusat massa di sumbu X dan di sumbu Y-nya. Kita tahu kalau untuk mencari di sumbu X itu adalah X1 dikalikan dengan A1 gitu. Kalau misalnya bendanya ada dua ya, misal ada dua nih sama persegi panjang. Misal, kemudian ditambahkan dengan X2A2 dibagi dengan X1, kemudian dibagi dengan A1 tambah A2 ya. Kemudian dibagi dengan A1 ditambah dengan A2. Gitu kan ya konsep dari pusat massa. Nah, sama juga dengan ini, yang ditanyakan di sini adalah kecepatan pusat massa, teman-teman. Jadi, sebetulnya konsepnya sama karena di sini ada dua buah benda yang bermassa yaitu massa 1 sama massa 2. Berarti untuk mencari kecepatan pusat massa, kita bisa cari massa 1 dikalikan dengan kecepatan 1 ditambah dengan massa 2 kali kecepatan 2, kemudian kita bagi dengan massa 1 ditambah dengan massa 2. Jadi konsepnya tuh sebetulnya sama seperti konsep pusat massa yang biasanya tuh di kelas 11 dipelajari. Kayak gitu. Nah, massa 1, massa 2 itu sudah diketahui ya. Di sini berarti kita ingin mencari berapa besar V1 dan V2-nya. Kayak gitu ya. Oke, nah sekarang kita akan analisis dulu si soalnya teman-teman. Kita mulai dari benda yang pertama dulu deh ya. Di sini yang ingin ditanyakan itu adalah kecepatan pusat massa sistem setelah balok 1 lepas dari dinding. Kayak gitu. Nah, perlu kita perhatikan kalau balok 1 kan dia nempel ke dinding kan ya. Ini tuh nempel di dinding. Yang mana berarti kecepatannya akan sama dengan 0 ketika dia belum tergerakkan oleh benda yang kedua gitu. Karena benda 2 yang diberi X-nya atau diberi tekanannya gitu, balok yang kedua ditekan dan dilepaskan. Berarti benda 2 yang bakalan bergerak terlebih dahulu yang mengakibatkan benda 1 itu juga bergerak. Nah, kita akan anggap kalau balok 1 lepas dari dinding itu tuh baru mau mulai lepas dari dinding. Yang mana dalam artian dia belum memiliki kecepatan yang besar banget gitu. Karena kan kalau mau mulai bergerak itu pasti dari kecepatan 0 meningkat seperti itu. Jadi, ketika balok 1 lepas dari dinding, itu tuh kita anggap kecepatan satunya itu masih 0 meter per second. Jadi, di sini V1-nya itu tuh masih 0, teman-teman. Maka, kecepatan pusat massanya karena M1 kali V1, di mana V1-nya 0, berarti M1 kali 0 hasilnya 0, berarti adalah M2 V2 dibagi dengan M1 ditambah dengan M2. Kayak gitu ya, itu adalah yang akan kita cari sekarang. Berarti masalahnya di sini adalah V2-nya atau kecepatan dari balok yang keduanya. Nah, sekarang kita lihat lagi di sini untuk mencari berapa besar V2. Jadi langkahnya yang pertama kita akan cari V2-nya dulu. Kita bisa menggunakan hukum kekekalan energi, teman-teman. Jadi, energi mekanik saat awal itu tuh akan sama dengan energi mekanik saat akhir. Ini kita tinjau dari si benda yang kedua ya. Nah, benda kedua itu tuh kan dia diberi
X atau diberi tekanan gitu, diberi simpangan kayak gitu. Nah, benda yang kedua, mula-mula itu tuh pasti memiliki yang namanya energi potensial pegas. Kenapa punya energi potensial pegas? Ya karena dia diberi simpangan tadi, diberi X sejauh 5 cm ke kiri. Jadi dia ada perubahan tuh. Misalnya awalnya di sini ya. Misal awalnya di sini karena diberi si X-nya tadi atau diberi ya tekanan ke sebelah kiri, berarti dia akan memiliki energi potensial pegas. Nah, di sini kecepatannya akan sama dengan 0, teman-teman. Yang mana kalau kecepatannya sama dengan 0 berarti energi kinetiknya 0. Energi kinetiknya 0. Nah, kenapa kecepatannya sama dengan 0? Itu tuh karena dia kan baru akan bergerak, baru mulai bergerak gitu. Jadi belum memiliki kecepatan. Kemudian ketika dilepaskan dari dinding, nah ketika dia balik lagi ke posisi semula, ini kan awal ya, yang tadi yang kita bahas tuh tadi itu adalah yang awal. Nah, saat dia balik lagi ke kanan ke posisi semula, berarti kan dia ada di posisi semulanya ya. Dia nggak punya gak punya energi potensial karena dia balik lagi, berarti gak ada lagi tekanan yang diberikan tadi. Berarti energi potensialnya bakalan 0, tapi di sini kecepatannya bakalan maksimum. Jadi akan memiliki V maksimum. Gitu. Nah, V maksimum inilah yang akan kita cari di sini atau V2-nya gitu. Jadi di awal tuh dia cuma punya energi potensial pegas dan di akhir dia tuh punya energi kinetik. Nah, energi potensial pegas rumusnya 1/2 Kx kuadrat. Kemudian energi kinetik tuh rumusnya adalah 1/2 mv kuadrat. V-nya V2 ya. Oke. Bisa dicoret 1/2-nya di kedua ruas, karena di kedua ruas ada 1/2. Kemudian Kx kuadrat berarti sisanya sama dengan mv2 kuadrat. Karena tujuannya mau mencari V2, berarti M-nya boleh pindah ruas ke kiri ya, atau dibagi kedua ruasnya dengan M. Jadi Kx kuadrat per M sama dengan V2 kuadrat. Ini kita akarkan kedua ruas. Jadi akar Kx kuadrat per M itu adalah V2. Atau V2-nya bisa dicari dengan rumus akar Kx kuadrat per M. Dimana di sini X kuadratnya boleh dikeluarkan dari akarnya ya. Karena akar dan kuadrat itu dia saling menghilangkan. Berarti X akar K per M. Kayak gitu teman-teman. Nah, kita udah bisa mencari berapa besar V2-nya ya. Berarti bisa langsung aja ke mencari pusat masanya. Kenapa enggak dicari dulu satu-satu? Karena biar perhitungannya akurat gitu ya. Kalau misalnya di OSN tuh, kalau kita hitung dulu, karena ini pasti angkanya enggak cantik gitu ya. Nanti bakalan ada koma-koma yang banyak. Jadi lebih baik nanti dihitung di akhir aja. Oke, kecepatan pusat massa ini ya rumusnya ya. Berarti VPM sama dengan M2V2 dibagi dengan M1 tambah M2. Berarti kita masukin M2-nya tadi itu adalah 2,5. 2,5 dibagi dengan M1-nya 1,3 ditambah dengan 2,5. Kemudian V2 itu adalah X dikali akar K per M. Oke, berarti VPM sama dengan 2,5 per 1,3 tambah 2,5 itu 3,8. X-nya tadi udah kita ubah ke dalam meter, 0,05 dikalikan dengan akar K-nya tuh adalah 13 dibagi dengan M. Oke, M-nya itu M2 ya, karena kita tadi lagi meninjau massa yang kedua yaitu 2,5. 2,5. Oke, kita hitung terlebih dahulu. 2,5 dikali dengan 0,03. Hasilnya adalah 0,05 ya. Hasilnya adalah 0,125 per 3,8. Kemudian akar dari 13 dibagi 2,5 itu adalah 5,2. Nah, ini teman-teman boleh langsung aja diketikkan di kalkulatornya karena agar hasilnya akurat ya, agar pembulatannya benar gitu. Karena kan kalau misalnya OSN boleh ya pakai kalkulator ya. Kita hitung 0,125 dibagi 3,8 itu 0,03289 dan banyak angka. Kemudian kita kalikan dengan akar 5,2.
yaitu 0,0750 belakangnya. Berarti di buletinnya 0,075 boleh. Ini dalam satuan meter per second ya, teman-teman. Tapi ingat di sini tuh yang diinginkan adalah cm per second. Berarti kita ubah ke cm per second dikalikan dengan 100, jadi 7,5 cm per second. Kayak gitu. Makasih banyak udah mau menonton, semoga videonya bisa membantu.